time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menimba ilmu. Pahlawan serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuannya. Yang terhormat Bapak Dr. Nur Mansur, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman saya sangat banggakan. Sebelum memulai kegiatan pada kali ini, mari kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Melisa Utami, merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan jurusan Diploma 3 Gizi, kelas 1B. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Menari pagi bersinar cerah, burung berkilau penuh gembira. Saya Melisa datang dengan rahmah, siap berbagi ilmu pada semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Program Gizi Anak Sekolah atau PROGAS. Upaya meningkatkan status gizi dan prestasi belajar anak sekolah dasar. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pentingnya gizi dalam tubuh kembang anak sekolah. Gizi merupakan sari makanan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Zat gizi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu zat gizi makro. Yang kedua yaitu zat gizi mikro. Yang pertama yaitu zat gizi makro, karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, zat gizi mikro adalah vitamin, mineral, dan serat. Anak usia sekolah berada dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan sehingga rentan terhadap masalah gizi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan gizi anak sekolah. Masih banyak anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Apa itu kekurangan gizi dan kelebihan gizi? Baik, di sini saya akan menjelaskan kekurangan gizi. Kekurangan gizi seperti daya tahan tubuh, dan kelebihan gizi resiko obesitas dan penyakit tidak menular. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang. Kebiasaannya tidak sarapan pagi, menyebabkan rendahnya asupan energi dan zat gizi. Selanjutnya, dampak masalah gizi. Gangguan pertumbuhan atau stunting. Penurunan daya tahan tubuh, menurunnya kemampuan belajar dan konsentrasi. Risiko obesitas dan penyakit tidak menular di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan program gizi anak sekolah atau PROGAS. Apa itu ya PROGAS? Baik, di sini saya akan menjelaskan PROGAS. Program gizi anak sekolah atau PROGAS adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, dan prestasi belajar anak sekolah dasar melalui kegiatan pemberian makanan bergizi, sarapan kesehatan di sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan utama PROGAS. Yang pertama, meningkatkan status gizi anak sekolah dasar. Anak mendapatkan energi dan zat gizi cukup untuk belajar dan beraktivitas. Yang kedua, membiasakan pola sarapan sehat setiap hari. Menumbuhkan kebiasaan makan pagi agar anak tidak belajar dan keadaan lapar. Yang ketiga, menambahkan pendidikan karakter dan perilaku kehidupan sehat. Melatih anak agar peduli terhadap kebersihan, disiplin, dan kesehatan diri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan utama dalam PROGAS. Pemberian sarapan kesehatan di sekolah. Menu disusun agar bergizi seimbang, mengandung karbohidrat, protein, sayur, dan buah.
edukasi gizi dan kesehatan melalui guru dan tenaga kesehatan agar anak memahami pentingnya makanan bergizi. Pelibatan masyarakat dan orang tua dan pihak sekolah bersama-sama memastikan kelanjutan kebiasaan makanan sehat di rumah. Harapan dari program atau Progas, anak-anak lebih sehat, aktif, dan prestasi di sekolah, terbentuk generasi yang sadar gizi dan peduli kesehatan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia di masa depan. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat program gizi anak sekolah atau Progas. Tujuan program: 1. Meningkatkan status gizi anak sekolah dasar agar anak dapat asupan energi dan zat gizi yang cukup untuk tubuh dengan sehat. 2. Membentukkan kebiasaan sarapan sehat setiap hari, membiasakan anak untuk tidak melewatkan sarapan sebelum belajar agar lebih fokus dan bertenaga. 3. Meningkatkan kepengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang. Anak-anak belajar mengenai makanan bergizi dan manfaatnya bagi tubuh. 4. Menanamkan nilai karakter positif melalui kegiatan makan bersama, melatih anak untuk berbagi, disiplin, menjaga kebersihan, dan menghargai makanan. Selanjutnya, manfaat program. 1. Anak menjadi lebih sehat dan aktif. Asupan gizi yang cukup membantu pertumbuhan dan daya tahan tubuh. 2. Meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar. Anak yang sarapan memiliki energi yang cukup untuk berpikir dan mengikuti pelajaran dengan baik. 3. Membentuk kebiasaan makanan bergizi sejak dini. Anak terbiasa memilih makanan sehat sehingga dewasa. 4. Mendukung terciptanya generasi cerdas dan berdaya saing tinggi. Gizi baik menjadi dasar bagi pembangun sumber daya manusia berkualitas. Baik, di sini kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Gizi berperan penting dalam kesehatan, pertumbuhan, dan prestasi belajar anak sekolah. Masalah gizi seperti gizi kekurangan dan gizi kelebihan masih banyak terjadi akibat pola makan tidak seimbang dan kebiasaan tidak sarapan. Program gizi anak sekolah atau Progas menjadi solusi untuk memperbaiki status gizi, membiasakan sarapan sehat, dan menanamkan pendidikan karakter dan kerjasama antara pemerintah sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan. Diharapkan anak-anak Indonesia tubuh sehat, cerdas, dan berprestasi. Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would say. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga saya bisa menyampaikan materi ini dengan baik. Penyampaian materi tentang program gizi anak sekolah atau Progas, upaya peningkatan status gizi dan berprestasi belajar anak sekolah dasar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurbansyah, arahannya, serta terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai dengan akhir. Saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang berkurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Gizi baik bekal utama untuk tubuh kuat dan cerdas berdaya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.